Afghanistan, negara yang terkurung daratan di jantung Asia, membangkitkan gambaran pegunungan yang menjulang, gurun pasir yang kering, dan lembah yang subur. Medannya yang berat, dibentuk oleh pegunungan Hindu Kush yang perkasa, telah menentukan sejarah dan takdirnya. Lokasi strategis negara ini, di persimpangan jalur perdagangan kuno, telah menjadikannya incaran banyak kerajaan selama berabad-abad. Dari kafilah jalur sutra zaman dulu hingga perebutan geopolitik era modern, geografi Afghanistan telah menjadi berkah sekaligus kutukan. Pegunungan Hindu Kush, dengan puncaknya yang tertutup salju dan jalur yang berbahaya, membagi negara ini menjadi beberapa wilayah yang berbeda, masing-masing dengan karakternya yang unik. Bagian utara dicirikan oleh dataran subur, diairi oleh sungai-sungai yang mengalir turun dari pegunungan. Sebaliknya, bagian selatan adalah tanah gurun dan dataran tinggi yang kering, tempat kehidupan bergantung pada oasis dan lembah sungai. Terlepas dari lingkungannya yang keras, Afghanistan adalah negeri yang sangat indah, dengan pemandangan menakjubkan yang membentang dari ketinggian pegunungan Pamir hingga perbukitan gurun Registan. Sungai-sungai Afghanistan yang berasal dari salju dan gletser yang mencair merupakan sumber kehidupan yang penting di tanah yang kering ini. Amu Darya, yang membentuk sebagian perbatasan utara negara itu, adalah sungai terpanjang di Asia Tengah. Airnya penting untuk irigasi dan transportasi. Sungai Helmand yang mengalir melalui selatan menopang kehidupan di gurun yang keras. Sungai-sungai ini, bersama dengan anak-anak sungainya, telah memelihara peradaban selama ribuan tahun. Lembahnya menopang kota-kota kuno dan ladang yang subur. Sejarah Afghanistan adalah permadani yang dijalin dengan benang penaklukan, perlawanan, dan ketahanan. Terletak di persimpangan peradaban, tanah ini telah menyaksikan pasang surut kerajaan, masing-masing meninggalkan jejaknya pada budaya dan identitas negara. Dari Persia kuno hingga Yunani di bawah Alexander Agung, dari penaklukan Islam hingga gerombolan Mongol Genghis Khan, Afghanistan telah menjadi medan pertempuran dan wadah peleburan budaya. Abad ke-20 membawa tantangan dan pergolakan baru. Perang Anglo-Afgan mengadu kekaisaran Inggris melawan suku-suku Afghanistan yang berjuang keras untuk kemerdekaan mereka. Invasi Soviet pada tahun 1979 jerumuskan negara itu ke dalam perang selama 1 dekade, meninggalkan bekas luka yang masih terlihat hingga saat ini. Munculnya Taliban, sebuah gerakan Islam fundamentalis, pada tahun 1990-an mengantarkan periode pemerintahan yang keras ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan isolasi internasional. Invasi pimpinan AS pada tahun 2001 setelah serangan 11 September menggulingkan rezim Taliban, tetapi memicu babak baru dalam sejarah panjang konflik Afghanistan. Selama 2 dekade, Amerika Serikat dan sekutunya berjuang untuk menstabilkan negara, membangun pemerintahan yang berfungsi, dan mengalahkan kebangkitan pemberontakan Taliban. Penarikan AS pada tahun 2021 menandai berakhirnya perang terpanjang Amerika, tetapi membuat Afghanistan menghadapi masa depan yang tidak pasti. Afghanistan adalah negeri dengan keragaman etnis dan bahasa yang luar biasa, rumah bagi mosaik suku, masing-masing dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisinya sendiri yang berbeda. Suku Pashtun, kelompok etnis terbesar, sebagian besar adalah Muslim Sunni, dan secara historis memainkan peran penting dalam kehidupan politik dan sosial negara. Suku Tajik, kelompok terbesar kedua, terutama berbahasa Persia dan memiliki warisan budaya yang kaya, yang berakar pada puisi, musik, dan seni. Suku Hazara, yang mayoritas Muslim Syiah, telah menghadapi diskriminasi dan penganiayaan historis. Bahasa dan budaya mereka yang berbeda, dipengaruhi oleh asal-usul Asia Tengah mereka, menambah kekayaan dan kompleksitas masyarakat Afghanistan. Suku Uzbek dan Turkmenistan, terutama yang tinggal di utara, mempertahankan hubungan yang kuat dengan tetangga Asia Tengah mereka. Bahasa dan tradisi mereka mencerminkan warisan nomaden mereka. Terlepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh konflik dan perpindahan, warga Afghanistan memiliki rasa keramahan dan ketahanan yang kuat. Ikatan keluarga sangat penting, dan nilai-nilai tradisional kehormatan, rasa hormat, dan kemurahan hati tertanam kuat dalam tatanan sosial. Dari pasar Kabul yang ramai hingga desa-desa terpencil yang terletak di pegunungan, semangat budaya Afghanistan tetap bertahan, sebuah bukti kekuatan dan ketahanan rakyatnya. Islam adalah agama dominan di Afghanistan, membentuk nilai-nilai, tradisi, dan sistem hukum negara.
Sebagian besar warga Afghanistan adalah Muslim, dengan Islam Sunni sebagai cabang yang dominan. Ajaran Islam meresap dalam kehidupan sehari-hari, memengaruhi segala hal, mulai dari adat istiadat sosial dan aturan berpakaian, hingga sistem hukum dan wacana politik. Masjid-masjid dengan menara yang menjulang tinggi dan panggilan untuk sholat yang menggema, menghiasi lanskap perkotaan dan pedesaan, berfungsi sebagai pusat ibadah, tempat berkumpulnya masyarakat, dan seringkali pusat pendidikan. Sementara Islam memberikan kekuatan pemersatu dalam masyarakat Afghanistan, ada juga perpecahan sektarian, terutama antara Muslim Sunni dan Syiah. Suku Hazara, yang mayoritas Syiah, secara historis menghadapi diskriminasi dan penganiayaan di tangan beberapa kelompok Sunni. Taliban, dengan interpretasi ketat mereka terhadap Islam Sunni, memberlakukan hukum Islam yang keras dan seringkali brutal selama pemerintahan mereka, menekan perbedaan pendapat dan membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan. Interaksi antara agama, tradisi, dan modernitas terus membentuk lanskap sosial dan politik Afghanistan. Sementara nilai-nilai konservatif tetap mengakar kuat, terutama di daerah pedesaan, ada juga keinginan yang berkembang di antara banyak orang, terutama generasi muda, untuk keterbukaan yang lebih besar dan interpretasi Islam yang lebih inklusif. Bagian 5. Ekonomi yang rapuh, berjuang untuk stabilitas dan pertumbuhan. Ekonomi Afghanistan, yang hancur oleh perang dan ketidakstabilan selama beberapa dekade, menghadapi tantangan yang berat. Negara ini tetap sangat bergantung pada bantuan asing, dengan pertanian mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja. Sektor pertanian, yang sangat bergantung pada irigasi dari curah hujan yang tidak dapat diprediksi, dan aliran sungai yang semakin berkurang, rentan terhadap kekeringan dan perubahan iklim, yang semakin memperburuk kerawanan pangan dan kemiskinan di daerah pedesaan. Terlepas dari tantangan ini, Afghanistan memiliki potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan, terutama dalam sumber daya mineralnya yang luas. Negara ini diyakini memiliki cadangan tembaga, biji besi, litium, dan mineral berharga lainnya yang signifikan, diperkirakan bernilai triliunan dolar. Namun, mengeksploitasi sumber daya ini membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur, keamanan, dan tata kelola yang baik. Faktor-faktor yang sulit dipahami dalam sejarah Afghanistan baru-baru ini yang penuh gejolak. Penarikan pasukan AS dan internasional pada tahun 2021 menyebabkan penurunan ekonomi yang tajam dengan runtuhnya pemerintahan yang didukung Barat dan pengambilalihan Taliban, memicu ketidakpastian yang meluas dan pelarian modal. Pembekuan aset pemerintah Afghanistan yang disimpan di luar negeri semakin memperburuk krisis ekonomi, yang menyebabkan krisis likuiditas dan inflasi yang melonjak. Membangun kembali ekonomi Afghanistan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan akan membutuhkan upaya bersama dari komunitas internasional dan pemerintah Taliban, yang berfokus pada peningkatan stabilitas, menarik investasi asing, dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan negara yang mendesak. Bagian 6. Permata tersembunyi, masa depan pariwisata yang tidak pasti. Di balik berita utama konflik dan ketidakstabilan, Afghanistan menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan warisan budaya yang kaya yang, dalam lingkungan yang lebih damai, dapat menarik wisatawan dari seluruh dunia. Puncak Hindu Kush yang menjulang tinggi, perairan biru Taman Nasional Bante Amir, dan kota kuno Herat, dengan masjid dan menaranya yang megah, hanyalah beberapa harta yang ditawarkan Afghanistan. Kota kuno Bamiyan, yang dulunya merupakan rumah bagi patung-patung Buddha yang menjulang tinggi yang diukir di tebing batu pasir, berdiri sebagai bukti warisan Buddha Afghanistan yang kaya, sebuah pengingat yang pedih akan masa lalu negara yang beragam. Pasar Kabul yang ramai, dengan warna-warna cerah, rempah-rempah aromatik, dan kerajinan tangan yang rumit, menawarkan gambaran sekilas tentang budaya dan kehidupan sehari-hari Afghanistan. Namun, industri pariwisata tetap baru lahir, terhambat oleh masalah keamanan, kurangnya infrastruktur, dan persepsi negatif yang terkait dengan perang selama puluhan tahun. Agar pariwisata berkembang, Afghanistan perlu membangun lingkungan yang stabil dan aman, berinvestasi dalam infrastruktur, dan mempromosikan objek wisata budaya dan alamnya ke dunia. Sampai saat itu, potensi pariwisata negara itu sebagian besar belum terrealisasi, permata tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Bagian 7. The Great Game Redux, signifikansi geopolitik Afghanistan.
Lokasi strategis Afghanistan di persimpangan Asia Tengah, Asia Selatan, dan Timur Tengah telah lama menjadikannya titik fokus persaingan geopolitik. Perebutan pengaruh abad ke-19 antara Kekaisaran Inggris dan Rusia yang dijuluki The Great Game terjadi di tanah Afghanistan dengan kedua kekuatan bersaing untuk menguasai wilayah yang penting secara strategis ini. Pada abad ke-21, signifikansi geopolitik Afghanistan tetap ada, dengan kekuatan regional dan global berusaha memengaruhi masa depan negara itu. China, dengan Belt and Road Initiative dan kekuatan ekonominya yang semakin besar, ingin mengamankan akses ke sumber daya mineral Afghanistan dan memperluas pengaruhnya di Asia Tengah. Rusia, yang mewaspadai ketidakstabilan di perbatasan selatannya dan potensi penyebaran ekstremisme Islam ke Asia Tengah, berusaha mempertahankan pengaruhnya di Afghanistan dan melawan kehadiran kekuatan Barat. Amerika Serikat, meskipun menarik militernya, tetap tertarik untuk mencegah Afghanistan menjadi tempat yang aman bagi kelompok-kelompok teroris seperti Al-Qaeda dan negara Islam. AS juga berusaha untuk mempromosikan stabilitas di Afghanistan untuk mencegah meluasnya konflik ke negara-negara tetangga, terutama Pakistan, negara yang memiliki senjata nuklir dengan sejarah ketidakstabilan dan militansi sendiri. Bagian 8. Biaya manusia, bangsa yang membutuhkan. Di balik perhitungan geopolitik dan berita utama konflik, penting untuk mengingat biaya manusia dari cobaan panjang Afghanistan. Perang selama beberapa dekade telah meninggalkan warisan trauma, pengungsian dan kemiskinan bagi negara itu. Jutaan warga Afghanistan telah mengungsi secara internal, terpaksa meninggalkan rumah mereka karena pertempuran, ketidakamanan, dan bencana alam. Sistem perawatan kesehatan terlalu banyak dan kekurangan sumber daya, berjuang untuk mengatasi kebutuhan penduduk yang dilanda perang, kekurangan gizi, dan penyakit. Perempuan dan anak perempuan, khususnya, telah menanggung beban konflik, menghadapi pembatasan kebebasan bergerak, akses ke pendidikan, dan kesempatan kerja. Ideologi Taliban, dengan interpretasi ketat terhadap hukum Islam, telah menyebabkan mundurnya keuntungan yang diperoleh dengan susah payah dalam hak-hak perempuan selama 2 dekade terakhir. Komunitas internasional memiliki kewajiban moral untuk mendukung rakyat Afghanistan, terutama yang paling rentan, dan untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan menjangkau mereka yang membutuhkan. Mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan membutuhkan pendekatan multi-aspek, termasuk memberikan bantuan darurat, mendukung sistem perawatan kesehatan dan pendidikan, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Berinvestasi pada rakyat Afghanistan, terutama generasi muda, sangat penting untuk membangun masa depan yang lebih damai dan sejahtera bagi bangsa yang dilanda perang ini. Bagian 9 melihat ke depan. Tantangan dan peluang. Afghanistan berdiri di persimpangan jalan, menghadapi tantangan yang menakutkan dan secercah harapan. Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan telah mengantarkan periode ketidakpastian, dengan komunitas internasional bergulat dengan cara terlibat dengan rezim baru dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan negara yang mengerikan. Taliban, pada bagian mereka, menghadapi tantangan untuk memerintah negara yang dilanda perang selama beberapa dekade dan menavigasi lanskap geopolitik yang kompleks. Terlepas dari hambatan yang tangguh, ada juga peluang untuk kemajuan. Berakhirnya pertempuran skala besar menawarkan kesempatan bagi Afghanistan untuk fokus pada pembangunan kembali infrastrukturnya yang hancur, menghidupkan kembali ekonominya, dan menyembuhkan luka perang. Komunitas internasional dapat memainkan peran konstruktif dengan memberikan bantuan kemanusiaan, mendukung proyek-proyek pembangunan, dan mendorong Taliban untuk memerintah secara inklusif dan menghormati hak asasi manusia. Jalan di depan untuk Afghanistan penuh dengan ketidakpastian, tetapi ketahanan rakyatnya, semangat mereka yang abadi, dan potensi negara yang belum dimanfaatkan menawarkan secercah harapan. Komunitas internasional tidak boleh meninggalkan Afghanistan, tetapi sebaliknya bekerja bersama rakyat Afghanistan untuk membangun masa depan yang lebih damai, stabil, dan sejahtera bagi bangsa yang telah lama menderita ini.